Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumaha Boboto hari ini, apakah masih menunggu sosok pemain baru lagi? Apakah masih ada atau sudah cukup dengan nama Sergio Castel? Nah, ini masih ada waktu kurang lebih 3 jam ke depan gitu ya. Atau ya sampai dengan pukul 23.59. Apakah memang masih ada pengenalan pemain baru atau tidak gitu ya. Kalau memang tidak ada, ya berarti sampai dengan Sergio Castel ini menjadi pemain Persib terakhir yang masuk di putaran kedua. Nah, ini juga melampaui beberapa musim Bojanodak ada di Persib Bandung yang hanya menambah maksimal 2, tapi sekarang 3 atau mungkin bisa 4. Nah, kita ya tunggu aja gitu ya. Ada 2, tadi juga kita habis ngobrol dengan teman-teman tim redaksi, dengan tim media juga yang lain, sehingga ya baru posting malam hari ini gitu ya. Punten pisan karena memang ada beberapa pembicaraan yang lumayan menyenangkan teman-teman, yang lumayan menarik gitu ya. Persib bisa menjadi tim yang penuh drama sebetulnya, tapi drama yang positif tentu saja teman-teman, karena sampai sejauh ini pemain Persib adalah pemain yang paling mahal di Liga 1. Biarin mau dibilangin kita telat, mau kita agak terlambat, mau pemainnya gimana-gimana, tapi tetap nilai pemain Persib itu jauh di atas rata-rata pemain asing tim Liga 1 yang lainnya teman-teman. Itu sedikit intermezzo saja, tapi yang jelas ada 2 potensi potensi kejutan lain yang akan mungkin diterbitkan oleh Persib Bandung gitu ya. Yang pertama, memang Sergio Castel menjadi pemain terakhir, atau bisa jadi ya ada pengumuman pemain besok, atau ya memang mau nggak mau ya besok gitu ya. Harusnya hari ini, karena ya kenapa harus hari ini teman-teman? Kita juga perlu ulangin lagi bahwa AFC itu menerima pendaftaran 5 hari sebelum kick off babak 16 besar ACL 2. Pemain baru setiap klub yang masuk di 16 besar harus mendaftar ulang gitu ya. Nah, ini mau nggak mau hari ini memang harus didaftarkan, karena tanggal 10 maksimal pendaftaran pemain baru, karena tanggal 11 Persib Bandung sudah harus memulai perjuangan di leg pertama ACL 2 menghadapi Ratchaburi di Thailand gitu ya. Jadi ya mungkin kenapa ya dari malam kemarin gitu ya, pasti hari ini diumumin, karena sebelumnya kita ngumumin yang di atas 85% dan akhirnya ya 100%, karena manajemen sendiri yang memang sudah mengumumkan gitu ya. Jadi teman-teman, hari ini pengumuman terakhir. Kalau memang tidak ada, otomatis kami percaya gitu ya, walaupun beberapa gimmick dari Persib Bandung kadang menyesatkan, seperti ya beberapa pembicaraan Boyan Hodak yang bilang tidak tahu dan tidak hafal atau tidak kenal gitu ya, tapi ujuk-ujuk datang. Nah, ini juga lebih hati-hati lagi kita mencerna. Wah, kalau di bursa transfer Persib Bandung ini memang mempunyai satu karakter yang unik teman-teman. Bisa jadi memang di hari terakhir besok ada pengumuman pemain baru lagi meureun ya. Ini mah kita menduga-duga saja, atau memang pemainnya sudah deal gitu ya, hanya diumumkannya besok. Jadi hari ini memang semuanya sudah didaftarkan ke AFC teman-teman, untuk ya mengikuti ACL 2 gitu ya di babak 16 besar. Nah, ini yang pentingnya mah bukan masalah dokumen. Jadi dokumen kan kita tahu Sergio Castel pun ya baru tiba gitu ya di Bandung. Kitasnya belum ada, lalu dokumen lain juga belum bisa main, mudah-mudahan gitu ya. Yang di leg kedua itu bisa menghadapi Ratchaburi di Gebela sudah bisa bermain, karena mepet banget jika memang
menghadapi Ratchaburi di leg pertama, belum latihan, belum sosialisasi dengan lingkungan, belum ini belum itu, dokumen pun masih belum lengkap. Jadi setidaknya Sergio Castel diproyeksikan ya untuk di laga-laga Persib setelah menghadapi Ratchaburi di ACL 2 gitu ya teman-teman. Jadi sabar dulu aja, sekali lagi kita juga mohon kesabarannya. Siapapun nanti yang sudah resmi menjadi pemain Persib, tolong disupport. Jangan dari awal sudah dirundung gitu ya, dibully. Nah, jangan teman-teman. Ini kita harus kasih support yang positif. Nah, ini sekali lagi balik lagi ke teman-teman yang mana ada satu hal yang menjadi pikiran kita juga. Ada bobotoh yang menanyakan ini kemarin gitu ya, kemarin menanyakan bahwa kita coba tampilkan screenshotnya di sini yang menanyakan ke kami gitu ya, ke tim redaksi juga, kenapa katanya Persija sekarang jor-joran membeli pemain gitu ya. Nah, ini intinya mah begitulah. Apakah memang panic buying atau memang sesuai kebutuhan? Nah, ini kenapa kita tampilkan di sini, karena ada satu kesamaan dari Persib Bandung juga teman-teman. Tapi punten, ini bukan membandingkan ya, jadi hanya kita cari benang biru kesamaannya saja. Jadi tidak membahas tim lain, hanya kesamaan dengan mereka menyamakan dengan kita bisa jadi gitu ya. Karena ada satu poin yang mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil poinnya, disimak baik-baik. Yang pertama, ya Persib selalu membeli pemain akhir-akhir, dan kenapa Boyan Hodak selalu mengatakan tidak tahu dan tidak kenal. Itu bagian dari strategi juga ternyata gitu ya. Karena semakin lama squad atau semakin lama tim lain mengetahui pemain Persib Bandung, itu memberikan waktu buat Boyan Hodak melihat situasi terbaru di klub yang lain gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ya bisa diterima kebohongan atau kewadulan Boyan ini bisa menjadi sisi positif lah buat kitanya. Bukan berarti Boyan terus ingin berbohong, tapi itu salah satu taktik atau strategi modern yang mana ya biar mengulur waktu tim lain mengetahui kekuatan Persib Bandung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Persib Bandung bisa dibilang panik buying, iya, tapi bisa dibilang juga memang mengevaluasi setiap pertandingan gitu ya. Jadi bisa jadi menghadapi tim A misalkan hari ini kita masih belum mau nambah pemain karena masih ngerasa baik-baik aja, tapi begitu habis melawan tim A ternyata hasilnya draw ataupun menang tapi masih ada yang kurang. Nah, sebelum menghadapi tim B kita nyari pemain tuh, itu bisa terjadi teman-teman di Persib Bandung. Jadi bukan berarti telat, karena evaluasi di tim Persib Bandung ini setiap match, jadi setiap pertandingan ada evaluasi. Nah, kalau tim lain atau katakanlah tim tetangga yang jor-joran katanya sekarang gitu ya, nah mungkin dia evaluasinya sesuai dengan kebutuhan tim pelatih, mungkin sudah nyiapinnya jauh-jauh hari gitu ya. Jadi ya perbedaannya di situ. Kalau kita per match, kalau tim lain mungkin menyiapkan untuk membangun kekuatan baru. Kalau Persib ya hanya menambal kekuatan yang sudah ada, bedanya itu. Nah, kalau memang jor-jorannya, Persib sebetulnya jor-joran juga. Makanya sekarang kan pemain asing Persib aja yang paling tinggi gitu ya, dari mulai Haye, dari mulai Kurzawa gitu ya, itu pemain lokal dan pemain asing yang termahal di Liga 1 ada di Persib Bandung teman-teman. Jadi ya kumaha moal legek gitu ya, ya kita mah santai saja, tidak perlu koar sana koar sini. Toh mau berapa banyak pemain asing yang didatangkan oleh klub tetangga atau oleh klub Liga 1 yang lainnya, tetap dengan nama satu Kurzawa saja yang sudah paling mahal gitu ya untuk pemain asing yang didatangkan di Liga 1. Untuk pemain lokal ya cukup majuin nama Tom Haye saja gitu ya. Itu juga pemain lokal termahal di Liga 1. Jadi ya sudah, tidak perlu membanding-bandingkan gitu ya. Namun kalau dari dana, ya Persib dana pribadi Pak Glenn. Lagi-lagi Wahaji Umuh kan mengatakan tadi siang pun, terima kasih katanya Pak Glenn, terima kasih ya, karena ya itu dia, Wahaji Umuh dari awal putaran kedua di bursa transfer udah ngomong blak-blakan bahwa Pak Glenn sudah nyiapin uang eman gitu. Mungkin teman-teman inget ya, kalau yang baru bergabung ya mungkin dibiasakan saja, nanti kalau di kita mah agak panjang gitu ya. Jadi biar terperinci teman-teman.
Wah, Haji Umu sudah mengatakan bahwa Pak Glenn sudah menyiapkan uang MM-an katanya. Nah, makanya ya hari inilah terbukti gitu ya, uangnya dikemanakan. Nah, kalau tim tetangga ya itu uangnya mungkin dibantu bukan dari manajemen, justru ya dari gubernurnya yang di luar manajemen, atau ya kita juga nggak ngerti lah dana APBD atau bagaimana gitu ya. Nah, ini yang jelas mah kita lebih profesional itu aja. Kalau mau ngebantah yang pasti kita dananya dari profesional atau langsung dari ya manajemen sendiri. Kalau yang lain mah nggak tahu dari mana gitu ya teman-teman. Jadi bukan panik buying saja, tapi memang tim lain bisa mencontoh Persib Bandung karena apa? Karena keuntungan mendatangkan pemain diaspora gitu ya. Pemain yang memang mempunyai daya tarik tinggi itu mendatangkan sponsor baru atau segi positif yang baru dalam dunia bisnis. Jadi tim Liga 1 ini dengar-dengar katanya mencontoh Persib itu bukan cara pembelian pemain, tapi ya bagaimana cara mendatangkan pemain yang menarik finansial baru gitu buat Persib Bandung. Ya mungkin mereka juga bisa membeli pemain ini, pemain itu, tapi ya tidak menghasilkan dampak apapun ke timnya. Apalagi ya jersey mereka mungkin kurang laku atau apa. Nah, ini yang mereka mendatangkan pemain diaspora bukan hanya sesuai kebutuhan aja katanya gitu ya, tapi ada unsur bisnisnya yang meniru Persib Bandung. Ini menurut keyakinan kami gitu ya teman-teman. Jadi ya makanya kita mah tos jempling, jangan menanggapi nu belah ditu mah sok ribut wae gitu ya. Jadi ya biarin aja lah mereka bilang apa, yang jelas Persib ya sekarang sudah mendatangkan pemain yang memang Boyan Hodak juga mengatakan inilah tim terbaik gitu ya. Kita juga tidak perlu banyak pemain karena ya memang kita tugasnya hanya menambal bukan merombak. Nah, ini yang menjadi perbedaannya gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya sedikit kurang dari 3 jam ini sedikit menghibur untuk menunggu apakah masih ada pemain baru atau tidak. Tapi kami sih yakin kayaknya hari ini mah sudah ditutup gitu ya. Maksudnya sudah tidak ada pengumuman lagi, tapi nggak tahu besok. Kalau besok ya nggak ada, berarti gugur beberapa nama pemain diaspora. Nah, nanti akan kita coba bahas deh satu persatu kalau memang sudah resmi ditutup gitu ya untuk bursa transfernya, karena ya biar teman-teman juga tahu lah nanti yang terjadi bagaimana gitu ya. Kalau sekarang mah masih bursa transfer, apapun bisa terjadi teman-teman itu. Dan ya kita bacakan beberapa pertanyaan saja dari teman-teman Bobotoh yang sudah masuk. Baik, yang pertama, Kang Punten, Persib PS Malut ditayangkan moal di Indosiar, salam tim Majalengka. Insya Allah kalau sekarang mah ditayangin ya. Itu juga kemarin luar biasa katanya, ya adalah beberapa hal yang memang salah prediksi, tapi kalau sekarang ditayangin. Tadinya juga tidak secara live ya, hanya di video, tapi katanya kalau sekarang sudah ditayangkan di Indosiar. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Roni, pami Sergio Castel iraha kinten-kinten bisa main setelah mungkin di leg kedua ACL 2 ya teman-teman, mudah-mudahan gitu. Ini ya kita doakan saja Bojan memang mempercayai gitu ya, dan juga namanya ya, dokumen mah bisa diurus mungkin secepat mungkin, tapi faktor fisik dan lain-lainnya mungkin Boyan biasanya tidak langsung memainkan pemainnya gitu ya. Jadi kemungkinan atau kinten-kinten saatos leg kedua di ACL 2 gitu ya. Lalu selanjutnya, pelatih strikerna tejanten Kang. Wah, nggak ada info, maksudnya Goran Paulik gitu ya, asisten pelatih kiper striker, itu tidak ada info pelatih striker yang akan masuk ke Persib Bandung. Lalu selanjutnya, Kakang Rudianto katanya absen bulan madu, apakah Dionmark akan tampil Kang? Itu sepenuhnya skema dan
dan taktik Boyan Hodak kita nggak ikut campur. Siapa yang akan dimainkan, siapa yang masuk DSP atau yang akan dicadangkan, nah ini sepenuhnya tugas pelatih karena ya mereka dibayar untuk itu ya. Jadi kita tunggu saja, kalaupun memang Kakang tidak main, tidak tampil, ya mungkin masih ada ya. Menurut Boyan juga ada Robby Darwish di situ, juga ada Dion Mark, memang ada, cuma kita nggak tahu apakah dimainkan atau tidak gitu ya. Atau ada juga Nazril, lalu juga ada siapa, Jul juga di situ, ada Fitrah kalau yang memang untuk mengisi slot U23 teman-teman. Jadi Tong Hariwang katanya gitu ya. Lalu selanjutnya Ramon kamana Kang Ngalengit. Nah ini ya salah satu pemain yang mungkin kita bisa bilang agak terancam gitu ya posisinya. Apakah yang akan diumumkan ini Ramon head to head dengan Sergio Castel, mengganti striker to striker gitu ya, head to head, atau ya yang digantikan untuk Sergio Castel ini adalah posisi Adam Prisbeck gitu ya, posisi kiper yang memang kita pikir masih agak sedikit mubazir gitu ya. Punten bukan skillnya yang tidak bagus, Adam Prisbeck mungkin punya masalah di awal dengan agen dan manajemen Persib ya. Kita tahulah kalau manajemen Persib itu yang penting normal gitu ya, pas sebelum penandatanganan kontrak, jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Nah takutnya masalah itu. Kalau skill mah kita juga percayalah Adam Prisbeck mempunyai skill bagus, tapi ya sepertinya kenapa dicadangkan terus, ada beberapa hal yang memang disembunyikan di awal gitu ya teman-teman. Ya kita nggak tahu apa, tapi yang jelas sepertinya itu. Nah jadi kalau Ramon kenapa ngalengit, katanya cedera teman-teman. Menurut Boyan Hodak ketika laga terakhir ini cedera bagian tulang rusuk atau tulang iga gitu ya. Nah ini juga kita nggak tahu apakah memang beneran cedera ya, soalnya kan dari Boyan Hodak nih infonya, apakah memang cedera atau memang sedang mempersiapkan ke klub selanjutnya, kita nggak tahu. Tinggal tunggu saja nanti siapa yang akan digantikan oleh Sergio Castel gitu ya teman-teman. Apalagi ini teh banyak pertanyaannya, kita pending buat besok aja, tapi yang jelas coba kita bacakan sedikit saja buat teman-teman yang ingin disapa. Katanya ada dari teman-teman di Kamojang Ibun, katanya Ibun teh mana ya, Majalaya gitu ya kalau nggak salah. Lalu juga dari Bobotoh di Bali, lalu Bobotoh Pangadegan Sumedang, lalu ada Bobotoh di Majenang Cilacap Kang Rupentus, lalu juga ada Ibu Halimah di Cianjur, ada juga Kang Denny Cangkring di Jelekong gitu ya, dan terakhir dari Kang Iwa Kartiwa. Baik, itu teman-teman sedikit mungkin informasi tambahan yang bisa kita sampaikan, bahwa ya hari ini kurang dari 3 jam tidak ada pengumuman pemain baru, mas. Sepertinya ada 2 jawaban gitu ya, bisa memang sudah terakhir Sergio Castel ini, atau memang pemainnya sudah ada, sudah oke, tinggal diumumin besok, tidak masalah. Yang penting hari ini manajemen mendaftarkan seluruh pemain barunya di AFC gitu ya, untuk mengikuti ACL 2 di babak 16 besar. Itulah harapan kita mah, biar tidak ada lagi pemain yang terlewat gitu ya, terutama pemain baru yang tidak terdaftar di ACL 2. Itu mungkin teman-teman informasinya, semoga menambah satu wawasan baru, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.